Berikut adalah versi cerita yang telah diadaptasi sepenuhnya ke dalam latar belakang, budaya, dan nama-nama Indonesia tanpa mengubah inti cerita maupun mengurangi panjangnya. Di terminal bus Pulau Gebang, suamiku membelikan aku segelas kopi. "Habiskan kopinya sayang, perjalanannya panjang," katanya, suaranya terdengar penuh kasih sayang. Aku meminumnya, dan dunia mulai menjadi kabur. Saat dia membantuku naik ke bus, dia berbisik, "Dalam 1 jam, kamu bahkan tidak akan ingat namamu sendiri." Aku menyadari ini adalah akhir. Namun tiba-tiba, seorang pria muncul, menatapku dengan tajam dan berkata, "Tidak mungkin. Apakah itu kamu setelah sekian lama?" Ya Tuhan, kamu gemetar. Apa yang telah mereka lakukan padamu? Tapi sebelum aku melanjutkan, beritahu aku di kolom komentar dari mana kalian mendengarkan ceritaku. Aku sangat ingin tahu seberapa jauh cerita ini tersebar. Aku bangun pada Sabtu pagi itu dan mendapati Reza sudah bangun dari tempat tidur. Sebuah kejadian langka. Suamiku, 33 tahun pernikahan, 33 tahun bangun di samping pria yang sama. Dan tetap saja mengejutkanku ketika dia bangun sebelum aku. "Selamat pagi cintaku, siap untuk perjalananmu?" Ibuku baru saja keluar dari rumah sakit di Bandung setelah serangan pneumonia yang hampir merenggut nyawanya. Reza menyarankan agar aku pergi menjenguk, menghabiskan beberapa hari bersamanya. "Sari, kamu butuh istirahat." Aku memang benar-benar butuh. 3 butik untuk dikelola, 20 karyawan untuk dikoordinasikan, pemasok, klien, pembukuan. Terkadang aku lupa bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Dari sebuah lapak kecil di pasar Tanah Abang, hingga kerajaan mode kecil yang telah kubangun. Semuanya atas namaku. Toko-toko, apartemen di kawasan elit Pondok Indah, mobil. Reza memiliki bisnis impor tekstil, yang dalam 33 tahun tidak pernah menghasilkan keuntungan. Tapi pernikahan memang seperti itu, bukan? Anda memikul beban bersama, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. "Apa kamu yakin tidak mau naik kereta atau pesawat saja?" tanyanya saat aku berkemas. "Kamu bisa sampai di sana lebih cepat." Perutku mual memikirkannya. "Kamu tahu aku tidak bisa naik benda-benda itu, Reza. Aku trauma. Bus tidak masalah, hanya beberapa jam lewat tol." Dia tidak memaksa. Dia tidak pernah memaksa. Aku mengemas tas kecil, aku hanya akan menginap 3 hari, dan memasukkan beberapa pakaian santai. Reza mondar-mandir di apartemen, memeriksa jam tangannya setiap 5 menit. "Bus berangkat jam 10. Sari, kita mungkin harus segera berangkat." "Tenanglah, aku masih punya waktu." "Macet sayang. Sabtu pagi di Jakarta bisa sangat rumit." Dia bertingkah aneh, cemas, tetapi aku menganggapnya karena dia mengkhawatirkan ibuku. Saat aku sedang berdandan di kamar mandi, ponselku berdering. Itu Dian, putriku. Jika aku melakukan satu hal yang benar dalam hidup ini, itu adalah membesarkan gadis itu. 30 tahun, seorang pengacara hukum keluarga, sahabat terbaikku. Kami berbicara setiap hari, makan siang bersama setiap minggu. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengenalku. "Halo Ibu, semuanya baik-baik saja?" "Semuanya baik-baik saja sayang. Ibu baru saja bersiap-siap menuju Bandung." "Oh benar, Ibu akan menjenguk nenek. Berikan ciuman dariku untuknya." "Akan Ibu sampaikan." Dian berhenti sejenak. Jeda yang ku kenal. "Bu, apakah Ibu benar-benar baik-baik saja?" "Iya sayang, kenapa?" "Entahlah. Aku punya perasaan aneh." Dian selalu memiliki itu. Sejak dia kecil, dia bisa merasakan hal-hal sebelum terjadi. Dan dia tidak pernah menyukai ayahnya. Ketika dia berusia 16 tahun, dia pulang sambil menangis. Mengatakan dia melihat ayahnya di mal memegang tangan wanita lain. Aku menolak untuk mempercayainya. Aku bertengkar dengannya, mengatakan dia mengada-ada. Dian tidak pernah mengungkitnya lagi, tetapi tatapannya berubah. Setiap kali dia melihat Reza,
Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kecurigaan bercampur kemarahan yang tertahan. Aku menyadarinya, tapi aku pura-pura tidak tahu. Lebih mudah mengabaikan tanda-tanda daripada menghadapi kebenaran. Ibu baik-baik saja, sayang. Jangan khawatir. Oke, Bu. Telepon aku kalau sudah sampai. Oke, akan ibu lakukan. Sayang kamu. Sayang ibu juga. Sangat. Aku menutup telepon dengan rasa sesak di dada. Aku selesai bersiap-siap dan menemukan Reza di ruang tamu, koperku di tangannya. Siap? Siap. Dia tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika aku tahu apa yang menungguku di terminal bus itu, aku akan memeluk putriku untuk terakhir kalinya. Aku akan memberitahunya bahwa dia benar tentang ayahnya selama ini. Tapi aku tidak tahu. Dan begitulah aku pergi ke terminal Pulau Gebang pada Sabtu pagi itu. Reza, bus ke Bandung biasanya berangkat dari peron atas. Mereka ganti perusahaan, sayang. Yang ini lebih bagus, bus-bus baru. Aku tidak mempertanyakannya. Reza selalu menangani hal-hal seperti ini. Keluarga yang akan bepergian, anak-anak dengan ransel, lansia dengan tas belanja, deru mesin, pengumuman lewat pengeras suara, orang-orang berlarian agar tidak ketinggalan bus. Aku selalu menganggap terminal bus sebagai tempat yang menyedihkan. Perpisahan, kerinduan, jarak. Reza membawakan koperku. Itu aneh. Dia tidak pernah membawakan apapun untukku. Dalam 33 tahun, aku tidak ingat satu kali pun dia menawarkan diri untuk membawakan barang-barangku. Tapi aku terlalu lelah untuk mempertanyakan. Terlalu lelah untuk curiga. Dia berkeringat, melihat ke kiri dan ke kanan setiap 2 detik. Seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Atau seolah-olah dia takut terlihat. Kamu tidak apa-apa, Reza? Aku baik-baik saja, sayang. Hanya panas di sini. Tidak panas. Terminal itu ber-AC, tapi aku membiarkannya. Aku akan membelikanmu kopi, katanya. Tunggu di sini. Dia bergegas pergi sebelum aku bisa menjawab. Dia kembali 2 menit kemudian dengan gelas kertas di tangannya. Ini, supaya kamu tidak ketiduran di perjalanan. Aku mengambil kopi itu. Panas dengan aroma yang enak. Aku menyesapnya. Rasanya agak pahit. Berbeda dari biasanya. Tapi aku mengaitkannya dengan kualitas kopi terminal. Kopi terminal tidak pernah terlalu enak. Aku menyesap lagi dan lagi. Reza menatapku dengan intensitas yang aneh. Seolah dia sedang menunggu sesuatu. Ayo sayang, busmu akan segera berangkat. Dia menuntunku ke peron. Kepalaku mulai terasa aneh, ringan, seolah aku mengapung. Reza, aku merasa pusing. Itu karena panas, sayang. Akan membaik begitu bus jalan. Kakiku mulai lemas. Aku mencoba bersandar padanya dan dia memegangku erat. Terlalu erat. Ayo Sari, aku bantu kamu naik. Dia praktis memapahku masuk ke dalam bus. Penglihatanku begitu kabur. Aku tidak bisa membaca apapun. Tidak nomor bus, tidak tujuan di papan elektronik. Sopir menatap kami dengan aneh, tapi tidak berkata apa-apa. Reza menunjukkan tiketku padanya. Kapan dia membelinya? Aku tidak ingat. Dia menuntunku ke kursi di bagian belakang. Aku hampir tidak bisa membuka mataku. Dunia berputar. Suara-suara terdengar seperti datang dari jauh. Reza membungkuk di atasku. Wajahnya dekat dengan wajahku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya di telingaku. Dan kemudian dia berbisik. Dalam 1 jam, kamu bahkan tidak akan ingat namamu sendiri. Aku ingin berteriak, berdiri, melakukan sesuatu. Tapi tubuhku tidak mau patuh. Rasanya seperti aku terperangkap di dalam diriku sendiri, melihat semuanya terjadi tanpa bisa bereaksi. Reza menjauh. Menatapku untuk terakhir kalinya dengan senyum yang tak akan pernah kulupakan. Senyum kemenangan, kelegaan, kekejaman. Selamat tinggal, Sari. Dia turun dari bus tanpa menoleh ke belakang. Dengan susah payah, aku berhasil menolehkan kepalaku ke samping. Aku melihatnya melalui jendela, berjalan santai membelah terminal,
Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan hidup wanita yang telah dinikahinya selama 33 tahun. Bus mulai bergerak. Kesadaranku mulai hilang. Gambar-gambar menjadi semakin kabur, suara-suara semakin jauh. Aku tahu aku sedang sekarat. Bukan dalam arti fisik, tapi dengan cara yang lebih buruk. Aku sedang dihapus. Hal terakhir yang kupikirkan sebelum hampir kehilangan kesadaran adalah Dian. Dia benar. Dia selalu benar. Dan aku tidak pernah meminta maaf. Bus berhenti. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Menit, jam, waktu telah kehilangan maknanya. Aku berada dalam keadaan antara sadar dan tidur, antara hidup dan mati. Istirahat, rest area. Kurasa itulah yang diumumkan supir. Istirahat wajib bagi supir. Penumpang mulai bangun. Aku mencoba melakukan hal yang sama, tapi tubuhku tidak menurut. Kakiku gemetar, kepalaku berputar, keringat memucur di wajahku. Seorang wanita yang duduk di depanku menoleh ke belakang dan berteriak, "Ibu ini sakit! Seseorang tolong!" Suara-suara. Begitu banyak suara. Orang-orang berlarian. Seseorang mencoba mengangkatku. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka membawaku turun dari bus. Udara segar menerpa wajahku. Mereka mendudukanku di bangku di luar bangunan rest area. Orang-orang berkumpul di sekitar melihat dengan rasa ingin tahu, kekhawatiran, ketakutan. Sopir itu berteriak, "Seseorang panggil ambulans! Aku akan mati di sini." Itulah yang kupikirkan. Aku akan mati di rest area tol Cipali. Tanpa tahu mengapa, suamiku melakukan ini padaku, tanpa bisa mengucapkan selamat tinggal pada putriku. Dan kemudian, aku mendengar sebuah suara. Saya dokter, apa yang terjadi? Suara seorang pria. Tegas, berwibawa. Suara seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan. Aku merasakan tangan di wajahku. Tegas, tapi lembut. Seseorang mengangkat kelopak mataku, menatap ke dalam mataku. Aku mendengarnya menggeledah tasku, mencari kartu identitasku. Dan kemudian, suara itu berubah dari profesional menjadi terkejut. Sorry Hartati? Aku mencoba fokus untuk melihat siapa yang berbicara. Wajah buram di depanku. Seorang pria, rambut beruban, mata coklat. Familiar, sangat familiar. Bayu. Suaraku keluar sebagai bisikan. Tapi dia mendengarnya. Ya Tuhan, Sari, setelah sekian lama, apa yang terjadi padamu? Bayu. Bayu Pratama, anak Tomalu dari SMA kami di Jakarta 40 tahun yang lalu. Dia kurus, berkacamata, dan selalu diganggu oleh para perundung. Suatu hari, aku melihat 3 dari mereka memojokkannya di lorong, mengambil makan siangnya, mendorongnya ke dinding. Aku berumur 15 tahun dan punya mulut yang tajam. Aku menengahi, memaki mereka habis-habisan, mengancam akan melapor ke kepala sekolah. Mereka pergi sambil tertawa, tapi mereka tidak pernah mengganggu Bayu lagi. Kami menjadi teman setelah itu. Dia pintar, lucu, baik hati. Dia membantuku dengan matematika. Aku membantunya agar tidak terlalu sering dipukuli. Kami menghabiskan seluruh masa SMA bersama. Dia naksir padaku. Aku tahu itu. Semua orang tahu itu kecuali aku, yang pura-pura tidak melihat. Tahun terakhir di malam prom perpisahan, dia memintaku keluar ke taman sekolah. Dia gugup, gagap, berkeringat. Dia mulai mengatakan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Reza muncul. Reza yang populer, yang tampan, pria dengan mobil keren. Sari, ayo, aku antar kamu pulang. Aku menatap Bayu dan berkata, "Maaf Bayu, kita bicara nanti." Tidak ada nanti. Aku mulai berkencan dengan Reza. Bayu pergi kuliah kedokteran di kota lain. Kami kehilangan kontak.
40 tahun. 40 tahun tanpa melihat wajah itu. Dan sekarang dia ada di sini di depanku, menatapku dengan campuran keterkejutan dan kekhawatiran. Sari bicara padaku. Apa kamu minum sesuatu? Makan sesuatu? Aku mencoba menjawab. Kata-katanya keluar berantakan. Kopi, Reza, kopi. Bayu mengerti. Aku melihatnya di matanya. Dia langsung paham. Bajingan itu, gumamnya dan kemudian berteriak. Seseorang panggil ambulans sekarang. Katakan pada mereka ini keracunan akut. Dia membaringkanku di tanah dalam posisi miring. Posisi pemulihan, kurasa namanya. Dia memantau pernapasanku, menjagaku agar tidak pingsan sepenuhnya. Sari, tetaplah bersamaku. Lihat aku. Aku mencoba. Aku mencoba dengan semua kekuatan yang tersisa. Tapi dunia semakin gelap. Dia ingin membunuhku. Aku tahu, Sari. Aku mengerti. Tapi kamu tidak akan mati. Tidak selama aku di sini. Siren. Ambulans tiba. Suara para medis. Bayu memberikan instruksi dengan otoritas. Seseorang yang telah melakukan ini selama beberapa dekade. Dugaan keracunan dengan obat penenang amnesik. Mungkin benzodiazepin atau skopolamin. Bilas lambung segera. Arang aktif. Panel toksikologi lengkap. Apakah bapak keluarga? Bayu menatapku. Pada wanita yang dicintainya 40 tahun lalu dan tidak pernah dia lupakan. Saya teman. Teman selama 40 tahun. Dia memegang tanganku saat mereka menaikkanku ke tandu. Dia tidak melepaskannya sedetik pun. Hal terakhir yang kulihat sebelum aku pingsan adalah wajahnya. Anak laki-laki yang telah kuselamatkan 40 tahun lalu, sekarang menyelamatkanku kembali. Bayu menyelamatkanku 2 kali di rest area itu. Sekali sebagai dokter, dan sekali sebagai teman yang seharusnya tidak pernah kulepaskan. Aku membuka mata menatap langit-langit putih. Bau disinfektan, bunyi mesin bip-bip, lampu neon, rumah sakit. Aku masih hidup. Untuk sesaat, aku tidak ingat apa-apa. Bukan kopinya, bukan terminal bus, bukan bisikan Reza di telingaku. Untuk sesaat, aku hanya ada tanpa masa lalu, tanpa konteks, tanpa rasa sakit. Dan kemudian semuanya membanjir kembali. Seperti ombak yang menghantam pantai, ingatan itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Kopi pahit itu, kaki yang goyah. Dalam 1 jam, kamu bahkan tidak akan ingat namamu sendiri. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Aku menoleh ke samping dan melihat Bayu. Dia duduk di kursi di sebelah tempat tidurku, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan janggut yang belum dicukur. Dia tampak seperti belum tidur semalaman. Sari. Dia membungkuk ke depan, lega. Kamu sudah sadar. Syukur, alhamdulillah kamu sudah sadar. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku kering. Bayu mengambil segelas air dan membantuku minum. Air itu turun perlahan, sejuk, menyembuhkan. Jam berapa sekarang? Tanyaku, suaraku parau. Jam 9 pagi hari Minggu. Kamu sudah tidur hampir 20 jam. 20 jam? Sehari penuh hidupku terhapus oleh obat yang dimasukkan suamiku ke dalam kopiku. Bayu, apa yang terjadi padaku? Dia menarik napas dalam-dalam, memegang tanganku dengan kedua tangannya. Sari, aku harus memberitahumu sesuatu, dan ini tidak akan mudah didengar. Aku sudah tahu, Reza mencoba membunuhku. Bukan tepatnya membunuh, lebih buruk. Lebih buruk? Apa yang bisa lebih buruk dari membunuh? Bayu menjelaskan. Obat yang digunakan Reza adalah campuran yang dirancang untuk menyebabkan amnesia permanen. Itu tidak membunuh tubuh, itu membunuh pikiran. Jika aku tiba di rumah sakit beberapa jam kemudian, aku akan bangun tanpa ingatan tentang apapun. Bukan namaku, hidupku, putriku. Aku akan menjadi cangkang kosong, orang tanpa identitas. Dia ingin menghapusmu, Sari, bukan membunuhmu. Menghapusmu. Aku merasa mual. Bukan karena obat, tapi karena pengkhianatan itu. Tapi kenapa?
Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Aku tidak tahu, tapi kita akan cari tahu. Bayu menunjukkan tiket bus yang mereka temukan di tasku. Itu bukan ke Bandung seperti yang dikatakan Reza. Itu ke Surabaya. Perjalanan bus jarak jauh yang sangat lama. Dan nama di tiket itu bukan Sari Hartati. Itu Sri Wahyuni. Dia ingin kamu menghilang di tengah perjalanan tanpa ingatan, tanpa identitas. Kamu akan menjadi gelandangan tanpa nama, dan dia akan mendapatkan segalanya. Mendapatkan segalanya. Butik-butik, apartemen, mobil, semua yang telah kubangun selama puluhan tahun kerja keras. 33 tahun, bisikku. 33 tahun pernikahan, dan dia melakukan ini padaku. Air mata pun tumpah. Aku tidak bisa menahannya. Aku menangis seperti aku belum pernah menangis sejak aku masih kecil. Isak tangis yang dalam yang mengguncang seluruh tubuhku. Bayu tidak berkata apa-apa, hanya memegang tanganku dan membiarkanku menangis. Ketika air mata akhirnya berhenti, aku menatapnya. Apa yang harus kulakukan sekarang, Bayu? Pertama, kita panggil polisi. Kamu punya teman yang detektif, kan? Kamu menyebutkannya saat kamu setengah sadar. Ratna, detektif Ratna Wulandari. Kami teman sekamar saat kuliah. Kalau begitu telepon dia, ceritakan semuanya, dan kemudian kita buat rencana. Rencana apa? Bayu tersenyum. Senyum sedih tapi penuh tekad. Rencana balas dendammu. Aku menelpon Ratna dari tempat tidur rumah sakit itu dengan Bayu di sisiku. Ratna dan aku kuliah bersama lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia masuk ke kepolisian, aku masuk ke dunia mode, tapi kami tidak pernah putus kontak. Kami makan siang sebulan sekali, berbagi cerita saat pesta liburan, dan aku tahu aku bisa mengandalkannya untuk apa saja. Apa saja, termasuk menangkap suamiku. Sari, ya ampun, apa yang terjadi? Kamu menghilang seharian, dan sekarang kamu meneleponku dari rumah sakit di daerah. Aku menceritakan semuanya. Kopi itu, terminal bus, bisikan itu, bus. Bayu menemukanku di rest area. Ratna mendengarkan dalam diam. Aku tahu diam itu. Itu diamnya saat dia sedang memproses informasi, membangun kasus di kepalanya. Sari, aku sudah melihat banyak pria pengecut dalam pekerjaan ini, katanya saat aku selesai. Tapi suamimu adalah jenis sampah yang spesial. Ratna, aku butuh bantuan. Dan kamu akan mendapatkannya. Aku akan mengurusnya. Kamu hanya perlu tetap hidup dan tetap tersembunyi. Tidak ada yang boleh tahu kamu ada di sini. Tidak ada yang boleh tahu kamu ingat semuanya. Satu-satunya pengecualian adalah Dian. Aku akan membutuhkannya untuk sisi hukum. Dan aku mempercayainya sama seperti aku mempercayaimu. Mengerti? Dan Sari, ya? 30 tahun persahabatan. Kamu pikir aku akan meninggalkanmu sekarang? Aku menutup telepon. Merasakan untuk pertama kalinya sejak aku bangun secerca harapan. Bayu belum meninggalkan sisiku. Dia membatalkan konferensi neurologi yang seharusnya dia hadiri ketika dia menemukanku. Bayu, kamu tidak harus tinggal di sini. Aku sudah lebih baik. Aku tahu aku tidak harus, tapi aku ingin. Dia melihat keluar jendela kamar ke langit biru di luar. Kamu menyelamatkanku sekali, Sari. Di SMA, ketika orang-orang itu hendak memukuliku, kamu muncul entah dari mana dan membela aku. Aku ingat. Tentu saja aku ingat. Aku tidak pernah melupakannya. Dan aku tidak akan pergi sekarang. Tidak kali ini. Aku memegang tangannya dan membiarkan keheningan berbicara untuk kami. Malam itu, berbaring di tempat tidur rumah sakit, aku membuat janji pada diriku sendiri. Ketika semua ini berakhir, aku akan meminta maaf pada Dian. Aku akan memberitahunya bahwa dia benar selama ini. Aku akan menjadi ibu yang pantas dia dapatkan. Jika aku selamat. Ratna bekerja cepat. Dalam 2 hari, dia telah menyusun berkas lengkap tentang kehidupan rahasia suamiku. Dan apa yang dia temukan lebih buruk daripada yang bisa kubayangkan. Bisnis impor itu telah bangkrut 2 tahun lalu. Reza menyembunyikannya dariku. Berpura-pura pergi bekerja setiap pagi.
Padahal sebenarnya dia menghabiskan hari entah melakukan apa. Tapi bukan hanya itu. Reza punya utang besar, 15 miliar rupiah kepada rentenir yang terhubung dengan kejahatan terorganisir. Dia berinvestasi dalam skema impor ilegal yang gagal, dan sekarang nyawanya terancam. Dan untuk melengkapi gambaran itu, dia punya selingkuhan. Siska, 32 tahun, instruktur senam, rambut pirang bicat, kuku panjang, pakaian ketat. Ratna menunjukkan foto-fotonya. Mereka berdua di sebuah motel, berpegangan tangan di mall, makan malam di restoran mahal. Perselingkuhan 2 tahun. 2 tahun kebohongan. Pesan teks di antara mereka sangat mengungkap, kata Ratna, suaranya penuh jijik. Dia membacakan beberapa di antaranya untukku. Siska bertanya kapan Reza akan meninggalkan wanita tua itu. Reza berjanji bahwa semuanya akan segera beres. Siska menuntut hadiah, perjalanan, kemewahan yang dibayar Reza dengan uang yang kukira masuk ke perusahaannya. Apakah dia tahu tentang utang-utang itu? Dia tahu dan dia tetap bersamanya. Berpikir bahwa ketika kamu menghilang, dia akan mendapatkan segalanya. Menghilang? Kata yang bagus untuk apa yang dia coba lakukan padaku. Ratna mengangguk. Dia juga mendapatkan pengakuan dari apoteker yang menjual obat itu kepada Reza. 200 juta rupiah untuk campuran yang seharusnya mengubahku menjadi sayuran berjalan. Kami juga punya rekaman CCTV dari terminal, lanjutnya. Reza memasukkan bubuk ke dalam kopi, memapahmu ke bas, pergi tanpa menoleh ke belakang. Semuanya terekam. Aku seharusnya menangis. Aku seharusnya hancur. Tapi aku sudah menangis begitu banyak dalam 48 jam terakhir, sehingga aku tidak punya air mata lagi. Aku hanya punya kemarahan. Kemarahan dingin dan terhitung yang membakar di dadaku seperti bara panas. Jadi, sekarang apa? Tanyaku. Ratna tersenyum, senyum pemangsa. Sekarang kita menunggu. Reza telah mengajukan petisi ke pengadilan untuk mendapatkan akses ke rekening bankmu. Mengatakan kamu telah menghilang dan dia butuh uang untuk membiayai pencarian. Pencarian? Betapa ironisnya. Sidangnya 5 hari lagi dan kamu akan muncul di sana hidup-hidup dengan ingatanmu dan dengan semua bukti ini. Ekspresi wajahnya akan sangat berharga. Dia pikir itu adalah kejahatan yang sempurna, kataku. Dia lupa sahabatmu adalah seorang detektif. Ratna menyelesaikan. Kami berdua tertawa. Tawa pahit tanpa kegembiraan. Tapi tawa tetaplah tawa. Senang rasanya memiliki seseorang di pihakku. Ratna pergi malam itu. Berjanji akan kembali dalam 2 hari dengan informasi lebih lanjut. Bayi tetap bersamaku seperti sejak awal. Kamu harus istirahat, kataku padanya. Kamu belum tidur dengan benar dalam 3 hari. Aku akan tidur saat kamu aman. Aku menatapnya pada pria itu. Dia telah menjadi baik hati, berdedikasi, setia, semua yang tidak pernah dimiliki Reza. Kami duduk dalam diam, tapi itu adalah keheningan yang baik. Keheningan yang penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan, yang suatu hari akan diucapkan. Keesokan paginya, Ratna menelpon dengan berita mendesak. Sari, suamimu menelpon rumah sakit. Darahku menjadi dingin. Apakah dia tahu aku di sini? Tidak. Dia menelpon rumah sakit di sepanjang rute bus, mencari wanita berusia 50-an tanpa identitas. Resepsionis hampir memberitahunya kamu dirawat. Hampir. Aku sampai di sana beberapa detik sebelumnya. Aku sudah menempatkanmu di bawah perlindungan polisi. Tidak ada informasi tentangmu yang boleh dirilis kepada siapapun. Aku menghela napas lega, tapi paranoia mulai muncul. Ratna, bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia datang ke sini untuk menyelesaikan pekerjaannya? Dia tidak akan. Ada 2 petugas di depan pintumu 24 jam sehari. Kamu aman, Sari. Aku janji. Aku ingin mempercayainya. Aku perlu mempercayainya. Ada satu hal lagi, kata Ratna. Dan nadanya berubah, menjadi lebih ragu-ragu. Apa itu? Ini tentang Dimas. Dimas, putraku, 32 tahun, bekerja di perusahaan ayahnya, selalu meminta uang. Ada apa dengan Dimas? Sari, dia tahu tentang selingkuhan itu. Dunia berhenti.
Apa? Kami menemukan pesan teks antara dia dan Reza. Dimas tahu tentang perselingkuhan dengan Siska selama lebih dari setahun. Dan dia tidak memberitahumu. Dan sekarang, setelah kamu menghilang, dia setuju untuk bersaksi atas nama ayahnya di pengadilan. Dia akan mengatakan pernikahan kalian sempurna. Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa berpikir. Putraku. Putra kandungku. Dan Dian? Tanyaku, suaraku pecah. Dayan sedang mencarimu dengan putus asa. Dia sudah ke kantor polisi 3 kali dalam 2 hari terakhir. Dia tahu ada yang tidak beres. Tentu saja, dia tahu. Dian selalu tahu. Aku menutup telepon dan menatap langit-langit. Bayu ada di sisiku, tapi dia tidak berkata apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Reza hampir menemukanku dalam hitungan detik. Tapi keberuntungan telah berubah sisi, dan putraku sendiri, tahu segalanya, dan tidak memberitahuku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku berbaring menatap langit-langit, memproses apa yang dikatakan Ratna. Putraku tahu. Selama lebih dari setahun, Dimas tahu ayahnya punya selingkuhan, dan dia memilih untuk tidak memberitahuku. Kenapa? Aku mencoba mengingat kedua anakku saat tumbuh dewasa. Mencoba memahami di mana aku salah. Di titik mana segalanya menjadi begitu salah. Dimas selalu menjadi anak ayahnya. Sejak dia kecil, dia lebih suka Reza. Dia ingin ikut dalam perjalanan bisnis. Dia terpesona oleh hadiah-hadiah mahal yang dibawa ayahnya pulang. Dia mengulangi kata-kata Reza seolah-olah itu adalah kitab suci. Aku pikir itu manis. Seorang anak laki-laki yang mengagumi ayahnya. Apa yang salah dengan itu? Segalanya. Semuanya salah. Reza mungkin membawa Dimas ke pertemuan yang sebenarnya adalah kencan dengan selingkuhannya. Dia memberinya uang untuk tutup mulut, untuk tidak bertanya, untuk menjadi kaki tangan. Dan Dimas menerima. Menerima karena itu lebih mudah, karena uangnya banyak, karena dia tidak pernah belajar perbedaan antara benar dan salah. Kesalahan itu juga milikku. Aku terlalu sibuk membangun bisnisku, bekerja terlalu keras untuk mendukung keluarga, sementara Reza berpura-pura punya perusahaan. Aku menyerahkan pengasuhan putraku kepada pria yang salah. Tapi Dian berbeda. Dian selalu berbeda. Sejak dia kecil, dia mengikutiku kemana-mana. Ketika aku membuka toko pertamaku, lapak pakaian kecil di pasar kaget lingkungan, Dian berusia 8 tahun dan bersikeras ikut. Dia akan duduk di bangku di belakang meja kasir, mengerjakan PR-nya sambil aku melayani pelanggan, mengamati semuanya dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu itu. Bu, kenapa ibu itu menangis? Tanyanya suatu kali setelah seorang pelanggan pergi sambil menyeka air mata. Karena suaminya melakukan sesuatu yang sangat jahat, sayang. Dan dia sedih. Apa yang dia lakukan? Urusan orang dewasa. Kamu akan mengerti saat kamu lebih tua. Aku tidak mau mengerti. Aku ingin membantunya. Pada usia 12 tahun, Dian mulai membantuku dengan inventaris. Dia memeriksa barang, mengatur berdasarkan ukuran, mencatat apa yang hilang. Dia punya bakat alami untuk angka, dan ingatan yang mengesankan. Bu, kita kehilangan 3 atasan biru ukuran sedang. Dan pemasok mengirim 2 rok lebih sedikit dari yang kita pesan. Bagaimana kamu tahu itu, sayang? Aku menghitungnya. Pada usia 15 tahun, dia sudah melayani pelanggan. Para wanita menyukainya. Dia memiliki cara lembut untuk mendengarkan, membuat orang merasa istimewa, dan dia mendengar cerita-cerita itu. Cerita tentang pernikahan yang tidak bahagia, tentang pengkhianatan, tentang wanita yang telah memberikan segalanya untuk keluarga mereka dan menerima ketidakberterima kasihan sebagai balasannya. Bu, kalau aku besar nanti, aku ingin jadi pengacara hukum keluarga. Kenapa, sayang? Karena aku ingin membantu wanita-wanita ini. Aku ingin mendapatkan keadilan untuk mereka. Aku memeluk putriku hari itu. Sangat bangga. Aku tidak tahu bahwa suatu hari, aku akan menjadi salah satu wanita itu. Pada usia 16 tahun, Dian datang memberitahuku dia melihat ayahnya dengan wanita lain. Dan aku tidak percaya padanya. Aku memanggilnya pembohong,
mengatakan dia mengada-ada karena dia tidak suka ayahnya. Dian tidak pernah mengungkitnya lagi, tapi tatapannya berubah. Dia menjauhkan diri dari Reza, mulai menghindarinya, berbicara hanya jika perlu. Dan aku, buta dan pengecut, pura-pura tidak melihat. Pada usia 18 tahun, dia kuliah hukum. Pada usia 23 tahun, dia lulus ujian pengacara. Pada percobaan keduanya, setelah kegagalan pertama yang membuatnya hancur, aku ingat teleponnya menangis, mengatakan dia gagal. Dian, dengarkan ibu. Kamu bangkit, kamu bersihkan debunya, dan kamu coba lagi. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang selalu ibu lakukan. Dia bangkit, dia membersihkan debunya, dia mencoba lagi, dan dia lulus. Pada usia 30 tahun, Dian adalah pengacara yang dihormati dengan spesialisasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang rumit. Dia membela wanita seperti pelanggan di tokoku. Wanita yang telah dikhianati, ditinggalkan, dipermalukan. Dan dia ahli dalam hal itu. Kami berbicara setiap hari, makan siang setiap minggu. Dia sahabatku, orang kepercayaanku. Satu-satunya orang yang benar-benar mengenalku. Ketika aku sedih, dia bisa tahu bahkan sebelum aku membuka mulut. Ketika aku bahagia, dia merayakannya bersamaku. Ibu adalah pahlawanku, katanya suatu kali saat makan siang hari Minggu. Ibu membangun semua ini dari nol, mulai dari jualan baju di pasar, dan sekarang ibu punya 3 butik. Aku ingin menjadi seperti ibu saat aku dewasa. Kamu sudah dewasa, sayang. Dan kamu jauh lebih baik dari ibu. Mustahil. Berbaring di tempat tidur rumah sakit itu memikirkan kedua anakku, aku akhirnya mengerti perbedaan antara mereka. Dimas telah memilih uang. Dian telah memilihku. Dan sekarang, saat aku ada di sini, tersembunyi, terluka, dikhianati, Dimas bersiap untuk bersaksi demi ayahnya. Dan Dian sedang mencariku dengan putus asa. Aku harus bicara dengannya. Aku harus memberitahunya kebenaran. Ratna mengizinkannya, mengatakan Dian bisa dipercaya, bahwa dia bisa membantu dengan rencana itu. Dan sore itu, teleponku berdering dengan namanya di layar. Sayang, jawabku, suaraku gemetar. Ibu. Dian menangis, terisak. Aku belum pernah mendengarnya menangis seperti itu. Ratna memberitahuku, Ibu, syukurlah. Aku pikir aku kehilangan ibu. Ibu di sini, sayang. Ibu hidup. Aku tahu ada yang salah. Aku tahu itu. Aku merasakannya. Bu, ketika ibu tidak menjawab telepon, ketika ibu tidak mengirim pesan bilang sudah sampai, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ibu seharusnya mendengarkanmu, sayang. 14 tahun yang lalu ketika kamu melihatnya di mall. Henning. Dian menangis lebih keras. Ibu ingat itu. Bu, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak mendesak lebih keras. Memaafkanmu? Kamu yang maafkan ibu, sayang. Kamu benar selama ini. Dan ibu bodoh. Ibu tidak bodoh. Ibu mempercayai suami ibu. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada segalanya yang salah dengan itu, sayang. Dan ibu hampir membayarnya dengan nyawa ibu. Dian ingin datang ke rumah sakit saat itu juga. Masuk ke mobilnya dan menyetir ke tempatku. Memelukku. Melindungiku. Belum. Sidang apa? Aku menjelaskan. Reza meminta akses ke rekeningku. Mengklaim aku telah menghilang. Memainkan peran suami yang khawatir. Kamu tidak harus, nak. Suaranya memotong suaraku, tegas. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ibu mengajariku untuk menjadi kuat. Ibu mengajariku untuk bertarung. Ibu bilang padaku untuk bangkit, bersihkan debu, dan coba lagi. Sekarang giliranku untuk melakukan hal yang sama untuk ibu. Jangan berdebat denganku. Aku menangis. Tapi kali ini, air matanya berbeda. Air mata rasa syukur, kebanggaan, cinta.
Apa yang ibu lakukan sampai pantas mendapatkan putri sepertimu? Ibu Ratna tiba di rumah sakit 2 hari sebelum sidang. Dia membawa semuanya. Bukti, video, tangkapan layar pesan, pengakuan apoteker, tumpukan dokumen tebal yang membuktikan tanpa keraguan bahwa suamiku telah mencoba menghancurkanku. Rencananya sederhana, jelasnya. Menyebarkan kertas-kertas di meja kecil di kamar. Reza mengajukan permohonan akses ke rekeningmu. Bilang kamu menghilang dan dia butuh uang untuk membiayai pencarian. Betapa ironisnya. Dia membuatku menghilang dan sekarang dia mau uang untuk mencariku. Tepat. Sidangnya hari Kamis jam 2 siang di pengadilan di Jakarta Selatan. Kamu akan muncul di sana hidup-hidup, sadar, ingatan utuh. Dan dengan semua bukti ini, ekspresi wajahnya akan sangat berharga, kataku. Akan lebih dari berharga. Itu akan bersejarah. Bayu duduk di sisi lain ruangan, mendengarkan dalam diam. Dia tidak meninggalkan sisiku sesaat pun selama hari-hari itu. Dia telah menjadi jangkarku, titik keseimbanganku, alasanku untuk percaya masih ada pria baik di dunia. Ratna ragu-ragu, menatap Bayu, lalu menatapku. Sari, ada hal lain tentang Dimas. Perutku mulas. Ada apa dengannya? Dia menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Reza dan Dimas. Pesan-pesan yang dipertukarkan selama beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir. Putraku tahu tentang selingkuhan itu selama lebih dari setahun. Dia tahu. Tapi bukan itu saja. Ketika kamu menghilang, Reza menelpon Dimas. Ratna bilang dia memintanya untuk bersaksi baginya di pengadilan, untuk mengatakan pernikahan kalian sempurna, bahwa kamu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Dan apa yang dikatakan Dimas? Ratna menunjukkan pesannya. Aku bersamamu ya. Aku akan bilang pernikahannya sempurna. Aku membacanya lagi. Aku tidak bisa memprosesnya. Masih ada lagi, kata Ratna. Kami menyadap ponsel Reza. Ada rekaman audio Dimas. Dia menekan tombol play. Suara putraku memenuhi ruangan. Ya, apakah ibu curiga sesuatu? Dan suara Reza menjawab. Jangan khawatir, dia tidak curiga apa-apa. Suara putraku dingin, penuh perhitungan. Bertanya apakah aku tahu apa-apa sebelum diracuni. Seolah-olah itu adalah masalah logistik. Seolah-olah aku adalah masalah yang harus dipecahkan. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Itu bukan karena obat. Itu bukan karena kelemahan. Itu karena pengkhianatan. Pengkhianatan dari darah dagingku sendiri. Ketika aku kembali ke kamar, Bayu memelukku. Ratna menunggu dalam diam. Aku tidak bisa melakukannya, kataku. Suaraku pecah. Aku tidak bisa menghadapi mereka berdua, suamiku dan putraku. Bagaimana aku akan melakukan ini, Ratna? Aku hanya ingin pergi, menghilang, mulai lagi di tempat lain, jauh dari semua ini. Bayu dan Ratna saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Dan kemudian, ponselku berdering. Dian, jawabku. Suaraku masih serak karena menangis. Ibu, apa yang salah? Suara ibu terdengar beda. Aku bisa mendengarnya. Aku memberitahunya tentang Dimas. Tentang pesan-pesan itu, rekaman audio itu. Hening di ujung sana. Dan kemudian suara putriku kembali berbeda. Itu bukan lagi suara putri yang khawatir. Itu suara seorang pejuang. Ibu, dengarkan aku. Sayang, ibu tidak bisa. Ibu bisa. Kekuatan dalam suaranya membuatku berhenti. Aku menghabiskan 14 tahun mengetahui ayah tidak baik. 14 tahun disebut pembohong, dramatis. 14 tahun melihat ibu membelanya sementara aku menutup mulutku. Aku tidak berkata apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Dan ibu tahu kenapa aku tidak pernah menyerah pada ibu? Karena ibu tidak pernah menyerah padaku saat aku gagal ujian pengacara pertama kali. Ingat apa yang ibu bilang? Bangkit, bersihkan debu, dan coba lagi. Persis. Dan aku bangkit, dan aku mencoba, dan aku lulus karena ibu. Henning, jadi sekarang giliranku untuk bilang ke ibu. Bangkit, Bu.
bersihkan debunya dan pergi ke pengadilan itu dan hancurkan mereka berdua. Aku mulai menangis lagi, tapi ini air mata yang berbeda. Ibu membangun kerajaan jualan baju di pasar. Ibu membesarkan 2 anak praktis sendirian, sementara ayah pura-pura kerja. Ibu selamat dari keracunan yang seharusnya menghapus ibu dari keberadaan. Ibu pikir ibu tidak bisa menghadapi seorang pengecut dan anak manja. Aku tertawa di sela air mata. Tawa basah, tapi tawa tetaplah tawa. Dan satu hal lagi, Bu. Kalau ibu tidak pergi, aku yang akan pergi. Aku akan pergi ke sana sendirian dan menghancurkan mereka berdua dengan tanganku sendiri. Tapi aku lebih suka ibu ada di sana untuk melihatnya, karena ibu berhak melihat raut wajah mereka saat mereka sadar mereka kalah. Aku menatap Bayu dan Ratna yang menonton dalam diam. Kamu persis seperti ibu. Kamu tahu itu, kataku pada Dian. Aku tahu, makanya ibu akan bangun dari tempat tidur itu dan pergi bersamaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mataku, mengeraskan suaraku. Oke sayang, ibu akan pergi. Di ujung telepon, aku hampir bisa mendengar senyum putriku. Itu baru ibuku. 5 hari. 5 hari untuk menghadapi pria yang mencoba membunuhku dan putra yang mengkhianatiku. Tapi aku tidak sendirian lagi. Aku punya Bayu, aku punya Ratna, dan aku punya Dian. Dan itu sudah cukup. 5 hari sebelum sidang adalah hari-hari terlama dalam hidupku. Aku perlahan pulih. Obat itu telah meninggalkan sistemku, tapi efek emosionalnya masih ada. Aku akan bangun di tengah malam dengan keringat dingin, bermimpi tentang Reza berbisik di telingaku. Terkadang aku mengalami kilas balik di siang hari, rasa pahit kopi itu, kaki yang lemah, perasaan kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Bayu tidak pernah meninggalkan sisiku. Dia tidur di kursi berlengan di kamar, bangun sebelum aku, membawakan kopi dari kantin rumah sakit, dan selalu mengambil tegukan pertama untuk menunjukkan padaku itu aman. Kamu tidak harus melakukan itu, kataku ketiga kalinya dia melakukannya. Aku tahu, tapi aku ingin kamu merasa aman. Kami berbicara berjam-jam tentang masa lalu, masa kini, masa depan. Aku belajar hal-hal tentang Bayu yang tidak pernah kubayangkan. Dia pernah menikah selama 22 tahun dengan seorang wanita bernama Helena, seorang onkolog yang meninggal karena kanker 3 tahun lalu. Hidup itu ironis, katanya. Dia menghabiskan seluruh karirnya mengobati kanker pada orang lain, dan dia meninggal karena kanker. Kamu sangat mencintainya. Dia adalah pasanganku, sahabatku, belahan jiwaku. Ketika dia meninggal, aku pikir aku tidak akan bisa melanjutkan hidup. Tapi kamu bisa. Kami selalu melanjutkan hidup, Sari. Itu yang kita lakukan. Aku memberitahunya tentang tahun-tahun pernikahanku dengan Reza. Tentang malam-malam aku tidur sendirian, sementara dia bekerja lembur. Tentang saat-saat aku punya kecurigaan, tapi memilih untuk mengabaikannya. Kamu tidak pernah bahagia bersamanya, kan? Tanya Bayu. Aku berpikir sejenak. Apakah aku bahagia? Aku pikir begitu. Tapi kurasa aku hanya terbiasa. Terbiasa dengan rutinitas, kebersamaan, gagasan memiliki keluarga. Kebahagiaan sejati, aku tidak yakin aku pernah mengetahuinya. Ya, kamu pernah, kata Bayu. Kamu cerita padaku tentang Dian, tentang betapa dekatnya kalian, bagaimana dia sahabat terbaikmu. Itu kebahagiaan, Sari. Itu cinta sejati. Dia benar. Dian adalah kebahagiaanku. Selalu begitu. Pada malam keempat, saat aku mencoba tidur, Bayu menarik kursi berlengannya lebih dekat ke tempat tidurku. Sari, boleh aku memberitahumu sesuatu? Tentu saja. Apa kamu ingat malam itu, prom perpisahan di taman sekolah? Aku memejamkan mata dan mengingatnya. Itu Juni 1983. Pesta besar terakhir sebelum kami semua pergi kuliah. Aula dihiasi balon biru dan putih, warna sekolah kami. Musik keras, orang-orang menari, remaja menikmati minggu-minggu terakhir sebelum menjadi dewasa. Aku berada di dekat meja minuman ketika Bayu muncul di sisiku. Dia tampak berbeda malam itu.
Dia mengenakan kemeja rapi, menyisir rambutnya, bahkan melepas kacamatanya. Sari, bisakah aku bicara denganmu sebentar secara pribadi? Aku melihat sekeliling. Teman-temanku ada di lantai dansa. Tidak ada yang akan merindukanku. Tentu Bayu, ada apa? Dia membawaku keluar ke taman sekolah. Itu malam musim panas yang hangat, bulan purnama menerangi segalanya. Bau bunga di udara, jangkrik mengerik, musik dari aula teredam oleh jarak. Kami berhenti di bawah pohon. Bayu gemetar. Sari, aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa itu? Kamu baik-baik saja? Maksudku... Dia menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah melatih ini 1000 kali di kepalaku. Tapi sekarang kamu berdiri di sini di depanku, aku lupa semuanya. Aku tertawa. Tenanglah Bayu, ini aku. Kamu bisa bicara. Dia menatap mataku, dan aku melihat sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Atau mungkin aku pernah melihatnya, dan hanya pura-pura tidak tahu. Sari, kita sudah berteman selama 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu, kamu telah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Kamu membelaku ketika tidak ada orang lain yang mau. Kamu membuatku tertawa ketika yang ingin kulakukan hanyalah menangis. Kamu membuatku percaya aku bisa menjadi seseorang. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dan aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tapi dia mengambil langkah ke arahku. Aku bisa merasakan kehangatannya, kegugupannya, cintanya. Sari, klakson mobil memecah malam. Kami berdua menoleh. Sebuah mobil sedan merah berhenti di gerbang sekolah, dan bersandar padanya, tersenyum seperti dia memiliki dunia, adalah Reza. Sari, ayo, aku antar kamu pulang. Reza, yang populer, yang tampan, kapten tim sepak bola. Pria yang diinginkan semua gadis, dan yang entah karena alasan apa mulai memperhatikanku bulan itu. Aku menatap Bayu, pada temanku, pada anak laki-laki yang hendak memberitahuku sesuatu yang penting. Maaf Bayu, kita bicara nanti. Dan aku pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa melihat wajahnya jatuh, tanpa tahu bahwa nanti tidak akan pernah datang. Aku membuka mata. Aku kembali di kamar rumah sakit 40 tahun kemudian. Aku akan memintamu menjadi pacarku malam itu, kata Bayu suaranya parau. Aku akan memberitahumu aku mencintaimu sejak aku 14 tahun. Bahwa kamu adalah orang paling berani, paling cantik yang ku tahu. Bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Sari. Bayu. Dan kemudian Reza muncul dengan mobil itu, dengan senyum itu, dan kamu pergi. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Aku tahu. Kau masih muda, dan dia adalah dia. Hening. Aku tinggal di taman itu selama 1 jam setelah kamu pergi. Lanjutnya, menatap bulan, mencoba mencari tahu di mana salahku. Dan kemudian aku memutuskan aku akan menjadi seseorang. Aku akan masuk kedokteran, menjadi profesional yang dihormati, membuktikan bahwa aku cukup baik. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku tahu itu sekarang. Tapi dulu, aku pikir kamu memilihnya karena dia lebih baik dariku. Lebih tampan, lebih kaya, lebih populer. Dan aku menghabiskan 40 tahun mencoba menebusnya. Henning, apakah kamu menyesalinya? Tanyaku. Setiap hari dalam hidupku. Dan sekarang, Bayu tersenyum. Senyum sedih, tapi penuh harapan. Sekarang aku punya kesempatan kedua, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, Dian tiba. Aku mendengar langkah kakinya di lorong sebelum aku melihatnya. Langkah cepat, penuh tekad, seperti seseorang yang sedang terburu-buru untuk sampai ke suatu tempat. Dan kemudian pintu terbuka, dan di sanalah dia. Putriku, Dianku. Dia mengenakan setelan jas hitam, rambutnya disanggul rapi, tas kerja pengacara di tangannya. Dia tampak lebih tua dari yang kuingat, lebih serius, lebih kuat. Tapi ketika dia melihatku, seluruh fasad profesional itu runtuh. Ibu,
Dia berlari ke tempat tidurku dan memelukku. Pelukan erat, putus asa. Pelukan seseorang yang mengira mereka akan kehilangan orang terpenting dalam hidup mereka. Ibu, syukurlah. Syukur alhamdulillah, ibu baik-baik saja. Aku memeluknya kembali dengan semua kekuatan yang kumiliki. Ibu di sini, sayang. Ibu di sini. Kami tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Berpelukan, menangis, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ibu dan anak bersatu kembali setelah mimpi buruk terburuk yang pernah kualami. Ketika kami akhirnya berpisah, Dian menyeka air matanya dan menjadi pengacara lagi. Ceritakan semuanya. Aku ingin tahu setiap detail dari apa yang terjadi. Setiap bukti yang Ratna punya, setiap langkah rencananya. Aku memberitahunya, dan saat aku berbicara, Dian mencatat, mengajukan pertanyaan, membangun strategi di kepalanya. Dia brilian, dia selalu begitu. Dan melihatnya beraksi, membuatku dipenuhi rasa bangga. Strateginya sederhana, katanya saat aku selesai. Kita biarkan dia bicara dulu. Biarkan dia memainkan pertunjukan kecilnya sebagai suami yang khawatir, pria putus asa yang mencari istrinya. Dan kemudian kita masuk. Dan ketika kita masuk, Dian tersenyum. Senyum yang sangat ku kenal. Senyumnya ketika dia akan menghancurkan seseorang di pengadilan. Ibu masuk di belakangku. Aku akan masuk dulu sebagai pengacara ibu. Ketika hakim bertanya siapa yang mewakili korban, aku akan memperkenalkan diri, dan kemudian ibu muncul. Dan Riza? Reza akan kena serangan jantung. Tidak secara harfiah sayangnya, tapi ekspresi wajahnya akan sepadan dengan semua penderitaan ini. Dan Dimas? Senyum Dian lenyap, wajahnya mengeras. Dimas membuat pilihannya. Dia memilih sisi yang salah dan dia akan membayarnya. Aku merasakan sakit di dadaku. Dia adalah putraku bagaimanapun juga. Bahkan setelah semua yang telah dia lakukan, dia masih putraku. Dian, ibu tidak tahu apakah ibu bisa menghadapinya. Satu hal menghadapi Reza, tapi Dimas... Dian memegang tanganku. Bu, dengar. Dimas tahu. Dia tahu selama lebih dari setahun bahwa ayah berselingkuh. Dan bukan saja dia tidak memberitahu ibu. Dia setuju untuk bersaksi baginya, berbohong pada hakim, mengkhianati ibu. Ibu tahu, tapi... Tidak ada tapi bu. Dia memilih uang. Dia memilih uang saku yang ayah kasih, apartemen yang ayah bayar, gaya hidup playboy yang ayah danai. Dia menjual ibu demi kenyamanan. Aku tetap diam. Dan sementara dia melakukan itu, sementara dia memilih ayah daripada ibu, ibu tahu apa yang aku lakukan. Apa? Aku ada di kantor polisi 3 kali dalam 2 hari, memohon pada Ratna untuk membiarkanku membantu penyelidikan. Menghabiskan malam tanpa tidur mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada ibu. Menangis di kamar mandi kantor, karena aku pikir aku kehilangan ibuku. Mata Dian penuh air mata, tapi suaranya tetap tegas. Aku selalu di pihak ibu, Bu. Selalu. Sejak aku 16 tahun, ketika aku mencoba memberitahu ibu tentang ayah, dan ibu tidak percaya padaku. Meski begitu, aku tidak pernah menyerah, tidak pernah meninggalkan ibu. Karena itulah yang dilakukan keluarga sejati. Aku memeluknya lagi. Putriku, pejuangku. Ibu tahu sayang, ibu tahu, dan ibu sangat menyesal. Sangat menyesal karena tidak percaya padamu, karena memilih dia berkali-kali. Kamu pantas mendapatkan ibu yang lebih baik. Aku punya ibu terbaik di dunia, kata Dian. Ibu hanya buta, tapi sekarang ibu bisa melihat, dan kita akan mendapatkan keadilan bersama. Sore itu, Dian bertemu Bayu. Aku memperkenalkan mereka dengan kegugupan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Dian adalah putriku, sahabatku, orang yang pendapatnya paling berarti bagiku. Dan Bayu adalah Bayu, pria yang membuatku percaya pada kesempatan kedua. Dian menatapnya untuk waktu yang lama, menganalisis, menilai, mencari tanda-tanda bahaya. Dan kemudian dia tersenyum. Jadi, Anda yang menyelamatkan ibu saya. Saya hanya berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Itu lebih dari itu.
Ratna memberitahuku apa yang Anda lakukan. Membatalkan konferensi, tinggal di rumah sakit selama berhari-hari ini, merawatnya seolah-olah dia berhenti sejenak. Seolah-olah dia penting. Dia penting, kata Bayu. Dia selalu begitu. Dian menatapku. Aku melihat di matanya hal yang sama yang dia lihat di mata Bayu. Bu, aku suka dia, katanya, langsung seperti biasa. Dia menatap ibu dengan cara yang benar. Cara yang benar? Karena ayah tidak pernah lakukan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum. Malam itu, saat aku mencoba tidur, Dian masuk ke kamarku. Bu, sudah tidur? Belum sayang, ada apa? Dia duduk di tepi tempat tidurku seperti yang biasa dia lakukan saat dia masih kecil dan mimpi buruk. Aku ingin memberitahu ibu sesuatu tentang Dimas. Aku duduk, khawatir. Apa? Sekitar 6 bulan yang lalu, aku bertemu dengannya di restoran. Kami tidak banyak bicara, ibu tahu. Tapi dia sendirian, jadi aku memutuskan untuk duduk bersamanya. Dan Dian menarik napas dalam-dalam, seolah menghidupkan kembali adegan itu. Kami bicara tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Dan pada suatu titik, aku perhatikan dia bertingkah aneh. Dia terus melihat ke piringnya, mengaduk makanannya tanpa makan. Sepertinya ada sesuatu yang membebaninya. Apa yang dia katakan? Dia tanya kabar ibu. Tanya apakah kita masih makan siang mingguan. Apakah ibu terlihat bahagia? Pertanyaan aneh untuk seseorang yang tidak pernah terlihat peduli tentang itu. Jantungku berdetak kencang, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Dia bilang, Dian, terkadang aku melihat ibu dan aku merasa kita seharusnya melakukan lebih, melindungi ibu lebih, mengatakan lebih. Mengatakan lebih tentang apa? Itulah tepatnya yang kutanyakan. Dan dia diam untuk waktu yang lama, memainkan gelasnya, menghindari tatapanku. Aku bisa melihat dia sedang bertarung dengan batinnya, bahwa ada sesuatu di ujung lidahnya yang ingin dia katakan, tapi tidak bisa. Dian menatapku. Jadi aku mendesaknya. Aku tanya dia langsung, Dimas, apa yang kamu tahu yang aku tidak tahu? Apa yang kamu sembunyikan? Dan dia hampir mengatakannya. Bu, aku melihatnya di matanya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam dan menutupnya. Dia menutup mulutnya, minta bon, dan bilang dia harus pergi. Ada janji. Tapi aku melihatnya, Bu. Aku lihat dia akan memberitahuku tentang ayah, tentang selingkuhan itu, tentang semuanya. Kenapa dia tidak? Dian menghela napas. Karena tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Itu ayah. Dan ketika dia melihat nama di layar, sesuatu di wajahnya berubah. Ketakutan mungkin, atau rasa malu. Dia menjawab, aku dalam perjalanan. Dan pergi tanpa pamit dengan benar. Henning, dia pengecut, Bu. Selalu begitu. Dia lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Dia lebih memilih uang daripada keluarga. Dia lebih memilih jalan mudah daripada keberanian. Hari itu di restoran, dia punya kesempatan untuk melakukan hal yang benar, dan dia memilih tidak. Apa menurutmu dia menyesal? Aku pikir dia akan menyesal besok saat dia melihat ibu masuk ke pengadilan itu. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Henning, Bu, aku tahu ini berat. Dia putra ibu. Ibu mengandungnya. Ibu menyusuinya. Ibu membesarkannya. Tapi dia membuat pilihan. Dan sekarang dia harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan itu. Ibu tahu sayang, ibu tahu. Dian memelukku. Ibu boleh menangis. Aku ada di sini. Itulah gunanya anak perempuan. Dan aku menangis. Aku menangis untuk 33 tahun yang hilang. Untuk suami yang mengkhianatiku. Untuk putra yang meninggalkanku. Aku menangis untuk momen di restoran ketika Dimas bisa menyelamatkanku dan memilih tidak. Aku menangis untuk wanita yang aku sebelum aku naik bus itu, dan untuk wanita yang harus kucapai setelahnya. Dian memegang tanganku sepanjang malam.
Dan keesokan paginya, aku siap. Siap menghadapi masa laluku. Siap merebut kembali masa depanku. Siap menghancurkan pria-pria yang mencoba menghancurkanku. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ramai pada hari Kamis itu. Pengacara berjas bergegas menyusuri lorong. Keluarga menunggu sidang. Petugas membawa tumpukan berkas. Suara sepatu hak di lantai marmer. Suara-suara bergema di dinding tinggi. Kehidupan yang diputuskan di balik pintu tertutup. Aku berada di dalam mobil yang diparkir di luar bersama Dian dan Bayu. Ratna sudah pergi lebih dulu untuk mempersiapkan keadaan. Sidang dijadwalkan jam 2 siang. Sekarang jam 1.45. Bu, bagaimana perasaan ibu? Aku menatap Dian. Putriku tampak sempurna. Setelan jas hitam, rambut disanggul, riasan halus. Dia tampak seperti pengacara dari film. Dia tampak seperti seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Gugup, aku mengakui. Sangat gugup. Itu normal. Tapi ibu tidak perlu takut. Aku akan di samping ibu sepanjang waktu. Bayu memegang tanganku. Sari, kamu sudah selamat dari yang terburuk. Kamu bangun di rumah sakit itu ketika kamu seharusnya melupakan semuanya. Kamu ada di sini, hidup, sadar, siap bertarung. Itu sudah kemenangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Mereka benar. Aku sudah selamat. Dan sekarang, aku akan mendapatkan keadilan. Ayo, kataku. Kami memasuki gedung pengadilan melalui pintu samping. Ratna telah mengatur pintu masuk rahasia agar Reza tidak melihatku sebelumnya. Kami naik 2 lantai tangga melalui lorong kosong dan berhenti di depan pintu dengan nomor 7 di atasnya. Ini dia, kata Ratna yang menunggu kami. Sidang sudah dimulai. Reza ada di dalam sana memainkan pertunjukan kecilnya. Apa Dimas ada di sana juga? Tanyaku. Duduk tepat di sebelah ayahnya, siap bersaksi. Perutku mulas, tapi aku menelan rasa takutku. Siska? Ratna ragu-ragu. Aku tidak tahu. Dia tidak ada dalam daftar saksi. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Dian merapikan jasnya, mengambil tas kerjanya, dan memposisikan dirinya di depanku. Bu, ketika aku masuk, hitung sampai 10 dan kemudian ikuti aku. Jangan lihat Reza, jangan lihat Dimas, lihat saja aku. Aku akan memandu ibu. Mengerti. Dan Bu, Dian tersenyum, senyum yang ganas. Nikmati setiap detiknya. Dia membuka pintu dan masuk. Aku menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan aku masuk. Ruang sidang lebih kecil dari yang kubayangkan. Meja besar di tengah tempat hakim duduk. Di kiri, Reza dan pengacaranya. Di kanan, kursi kosong, kursi korban. Dimas duduk di belakang ayahnya, di barisan kursi untuk saksi. Ketika aku masuk, dunia berhenti. Reza sedang di tengah kalimat. Dia mengatakan sesuatu tentang betapa putus asanya dia menemukan istrinya. Tentang bagaimana dia butuh uang untuk melanjutkan pencarian. Suaranya meyakinkan, penuh emosi palsu. Dan kemudian dia melihatku. Warna wajahnya hilang. Matanya membelalak. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Dia tampak seperti ikan yang keluar dari air, megap-megap mencari udara. Sari! Suaranya keluar sebagai bisikan tercekik. Aku tidak menjawab. Aku tidak menatapnya. Aku menatap Dian, persis seperti yang dia suruh. Dian mendekati meja hakim dengan kepercayaan diri seseorang yang telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Yang mulia, nama saya Dian Prameswari. Saya seorang pengacara, nomor izin Pradi 287451. Dan saya mewakili korban dalam perkara ini. Hakim, seorang pria berusia 60-an dengan wajah yang tampak seperti telah melihat segalanya, menatapku dengan rasa ingin tahu. Korban? Korban apa? Kita di sini untuk membahas petisi akses rekening bank orang hilang. Dengan segala hormat, Yang Mulia, orang tersebut tidak hilang. Dia ada di sini, di depan Anda. Sari Hartati,
ibu saya dan klien saya. Hakim memandang dari Dian ke aku, dari aku ke Reza. Saudara Reza, Anda menyatakan istri Anda telah menghilang. Reza tak bisa bicara. Dia syok. Pengacaranya mencoba campur tangan. Yang mulia, jelas ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman, potong Dian. Telah terjadi percobaan pembunuhan, peracunan, pemalsuan identitas, dan percobaan penggelapan aset. Dan saya punya bukti semuanya. Ruangan meledak dalam gumaman. Hakim mengetuk palunya. Hening! Saudari Dian, itu tuduhan yang sangat serius. Saya tahu yang mulia. Itulah sebabnya saya membawa bukti. Dian membuka tas kerjanya dan mulai membagikan dokumen. Salinan pesan antara Reza dan Siska, tangkapan layar percakapan dengan Dimas, pengakuan apoteker, laporan medis dari rumah sakit, video dari kamera keamanan Terminal Pulau Gebang. Ini adalah terdakwa yang membeli zat yang dia gunakan untuk meracuni ibu saya, katanya, mengangkat dokumen. Ini resep palsu yang dia gunakan. Ini laporan toksikologi yang menunjukkan kadar obat dalam darahnya. Dan ini, dia berhenti secara dramatis. Ini adalah video terdakwa memasukkan obat ke dalam kopi ibu saya di Terminal Bus Pulau Gebang pada 12 Maret tahun ini. Dian mencolokkan flash disk ke komputer ruang sidang. Layar menyala, dan di sanalah Reza dalam hitam putih berbintik, melihat ke kiri dan ke kanan. Memasukkan bubuk putih ke dalam gelas kopi, menyerahkannya padaku dengan senyum. Anda bisa melihat dengan jelas terdakwa memberikan zat tersebut, lanjut Dian. Dan di sini, dia mempercepat videonya. Terdakwa memapah korban yang sudah di bawah pengaruh obat ke dalam bus. Perhatikan bahwa dia hampir tidak bisa berjalan. Dan di sini, percepatan lagi. Terdakwa meninggalkan bus tanpa menoleh ke belakang, sementara korban ditinggalkan sendirian, dibius dengan tiket palsu atas nama Sri Wahyuni. Tujuan Surabaya. Keheningan mutlak di ruangan. Hakim menatap Reza dengan ekspresi yang tidak akan pernah kulupakan. Jijik, kemarahan tertahan. Saudara Reza, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan dalam pembelaan Anda? Reza akhirnya menemukan suaranya. Tapi itu bukan suara percaya diri dari sebelumnya. Itu suara pria yang putus asa. Yang mulia, ini jebakan. Istri saya bingung. Dia mengalami trauma. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aku tahu persis apa yang kukatakan. Aku berbicara. Itu pertama kalinya aku membuka mulut sejak aku masuk ruangan. Semua orang menoleh menatapku. Aku tahu kamu memasukkan obat ke kopiku. Aku tahu kamu berbisik di telingaku bahwa dalam 1 jam aku bahkan tidak akan ingat namaku sendiri. Aku tahu kamu membeli tiket ke Surabaya atas nama Sri Wahyuni untuk mengirimku ke ujung pulau tanpa ingatan, tanpa identitas, tanpa kehidupan. Suaraku tegas, lebih tegas dari yang kuduga. Aku tahu kamu punya selingkuhan bernama Siska, bahwa kamu berhutang hampir 15 miliar rupiah kepada rentenir, dan bahwa kamu merencanakan semua ini untuk mendapatkan uangku. Uang yang kubangun, toko yang kubangun, aset yang kumpulkan sementara kamu berpura-pura punya perusahaan. Reza putih pucat, gemetar, berkeringat. Sari, sayang, aku bisa jelaskan. Jangan panggil aku sayang. Suaraku memotong seperti pisau. Kamu kehilangan hak itu saat kamu mencoba menghapusku dari keberadaan. Dian datang ke sisiku, meletakkan tangan di bahuku. Yang mulia, selain bukti fisik, kami juga punya bukti kesaksian. Apoteker yang menjual obat itu sudah memberikan pernyataan ke polisi. Dan kami juga punya... Dia melihat kembali ke barisan saksi. Kesaksian putra terdakwa, Dimas, yang mengetahui perselingkuhan itu selama lebih dari 1 tahun dan setuju untuk melakukan sumpah palsu atas nama ayahnya. Dimas, yang duduk diam sampai saat itu, menjadi pucat. Aku tidak... Kami punya pesan-pesannya, Dimas, kata Dian menatap langsung padanya. Kami punya audionya. Yah, apa ibu curiga sesuatu? Apa itu terdengar familiar? Dimas membuka mulut untuk menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Dian kembali ke hakim. Yang mulia, saya meminta terdakwa, Reza,
ditahan menunggu pengadilan atas percobaan pembunuhan, dan agar penyelidikan dibuka terhadap Dimas atas konspirasi untuk melakukan sumpah palsu dan menghalangi keadilan. Hakim mengangguk. Dikabulkan. Petugas, tolong. Dan kemudian pintu ruang sidang terbuka lebar. Seorang wanita berlari masuk. Rambut pirang, kuku besar, pakaian ketat. Siska. Reza, apa yang terjadi? Dia berlari ke arahnya tanpa menyadari apa yang terjadi di ruangan. Tanpa menyadari, dia baru saja masuk ke tengah sidang. Tanpa menyadari, aku ada di sana. Dan kemudian dia melihatku. Wajahnya melewati beberapa ekspresi dalam kurang dari sedetik. Kebingungan, pengenalan, teror. Kamu masih hidup. Kejutan, kataku. Siska tersandung mundur, tersandung hak sepatunya sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Dia bilang kalian akan berpisah. Dia janji semuanya akan baik-baik saja. Dia janji banyak hal kan, kata Dian. Janji dia akan meninggalkan ibuku. Janji dia akan jadi kaya. Janji kalian akan hidup bahagia selamanya. Dan kamu percaya semua itu. Siska menatap Reza, putus asa. Reza, katakan sesuatu. Katakan ini tidak benar. Reza tidak menjawab. Dia menatap lantai. Kalah. Reza, diam, Siska. Itu pertama kalinya dia berteriak. Topengnya akhirnya lepas. Siska terhuyung seolah ditampar. Kamu janji kita akan bersama. Kamu bilang dia akan menghilang dan kita bisa bahagia. Aku bilang diam. Tapi Siska panik. Kata-kata mengalir darinya tanpa filter. Kamu bilang obat itu akan membuatnya lupa segalanya. Kamu bilang dia akan berakhir sebagai gelandangan di suatu tempat dan tidak ada yang akan tahu. Kamu bilang uangnya akan jadi milik kita. Keheningan mematikan jatuh di ruangan. Siska baru saja mengaku di depan hakim bahwa dia tahu segalanya. Ratna, yang berdiri di belakang ruangan, mendekatinya. Siska Amelia, Anda ditahan sebagai kaki tangan percobaan pembunuhan. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan, bisa dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Siska mulai berteriak, menangis, meronta. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu semua dia. Aku hanya ingin bersamanya. Saat petugas menyeretnya dari ruangan, dia terus berteriak. Maskara luntur di wajahnya. Rambut berantakan. Seluruh fasad wanita penggoda runtuh menjadi histeria. Aku melihatnya dibawa pergi dan kemudian kembali ke Reza. Jadi itu wanita yang demi dia, kamu mencoba membunuhku. Wanita yang demi dia, kamu membuang 33 tahun pernikahan. Aku mengambil langkah ke arahnya. Dia bahkan tidak terlalu cantik. Seseorang di ruangan tertawa. Tawa tertahan, gugup. Reza memerah, dan kemudian itu terjadi. Reza jatuh berlutut di lantai ruang sidang di depan hakim, di depan pengacara, di depan semua orang. Dia ambruk seperti karung kosong, kakinya menyerah di bawahnya. Sari, suaranya keluar tercekik, putus asa. Sari, tolong maafkan aku salah. Aku tahu aku salah, tapi aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Aku menatapnya pada pria yang telah menjadi suamiku selama 33 tahun. Pria yang telah memasukkan racun ke dalam kopiku dan mengirimku ke ujung pulau untuk mati tanpa ingatan. Dan sekarang, disinilah dia berlutut menangis, memohon. Tolong Sari, katakan pada hakim kamu memaafkanku. Katakan padanya itu kesalahpahaman. Kita bisa mulai lagi sayang. Kita bisa... Bangun. Suaraku sedingin es. Sari, tolong... Bangun! Dia tersentak, masih berlutut. Air mata mengalir di wajahnya. Kamu mau aku kasihan padamu? Tanyaku. Kamu yang berencana menghapusku dari keberadaan. Kamu yang akan mengambil semua yang kubangun sementara aku berkeliaran tanpa ingatan di antah berantah. Kamu mau belas kasihan. Henning, aku menghabiskan 33 tahun hidupku bersamamu. 33 tahun bekerja, membangun, mendukung keluarga ini. Sementara kamu pura-pura punya perusahaan, dan kamu membalasku dengan mencoba membunuhku. Aku mengambil langkah mundur. Bangun dari lantai, Reza.
bangun dan lihat aku." Dia terhuyung berdiri. Matanya bengkak, wajahnya basah. Seluruh persona prianya yang percaya diri hancur. "Sekarang kamu akan masuk penjara, dan aku pergi. Dan aku tidak akan pernah mau melihat wajahmu lagi." Aku membalikkan punggungku padanya. "Sari, Sari!" Dia berteriak di belakangku. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak berbalik. Aku terus melihat ke depan saat Ratna mendekatinya dengan borgol. "Reza Pratama, Anda ditahan karena percobaan pembunuhan." Aku mendengar bunyi klik borgol. Aku mendengarnya diseret pergi, masih meneriakkan namaku. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Ratna berhenti di sisiku sebelum membawanya keluar. "Aku akan secara pribadi memastikan dia membusuk di penjara, Sari. Aku tahu kamu akan." Ketika pintu tertutup di belakang Reza, aku menoleh ke Dimas. Putraku duduk di kursi yang sama, lumpuh. Dia tidak bergerak selama adegan dengan Siska, selama penangkapan ayahnya. Dia syok. Dian berdiri di sebelahku. "Dimas," katanya, suaranya dingin. "Ada yang mau kamu katakan?" Dia menatapku, ke mata ibu yang telah dia hianati. "Bu, aku tidak tahu dia akan melakukan itu. Aku bersumpah aku tidak tahu." "Kamu tahu tentang selingkuhan itu," kataku. "Selama lebih dari setahun." Aku pikir itu bukan urusanku. Aku pikir kalian berdua akan menyelesaikannya. Dan ketika aku menghilang, ketika ayahmu bilang aku pergi, kamu tidak curiga apa-apa?" Dimas terdiam. "Kamu setuju untuk berbohong pada hakim?" lanjut Dian. "Kamu akan bilang pernikahan orang tua kita sempurna. Kamu akan bantu ayah mencuri uang ibu." "Aku tidak. Aku hanya..." "Kamu memilih sisi yang salah, Dimas." Suara Dian tajam seperti silet. "Kamu memilih uang daripada ibumu. Selamat. Kuharap itu sepadan." Dimas mulai menangis. "Bu, maafkan aku. Tolong, aku salah. Aku tahu aku salah." Aku menatap putraku. Pada pria yang telah kubesarkan, kusucui, kulindungi. Pada pria yang telah memilih ayahnya yang kriminal daripada ibunya yang tidak bersalah. Ibu tidak tahu apakah ibu bisa memaafkanmu, Dimas. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah. "Bu, pulanglah. Kita bicara nanti kalau ibu sanggup." Dimas bangkit, tersandung, menatapku untuk terakhir kalinya dengan mata berkaca-kaca, dan meninggalkan ruangan. Ketika pintu tertutup, aku akhirnya mengizinkan diriku bernapas. Dian memelukku. "Ibu luar biasa, Bu. Luar biasa. Ibu tidak bisa melakukannya tanpamu, sayang." "Ya, ibu bisa. Ibu bisa melakukan apa saja." Bayu mendekat. Dia tetap di belakang ruangan selama seluruh sidang, menonton dalam diam. "Sari," katanya sederhana. Aku menatapnya. Pada pria yang telah menyelamatkanku di rest area. Pada pria yang telah tinggal di sisiku selama hari-hari terburuk dalam hidupku. Pada pria yang telah mencintaiku selama 40 tahun dan tidak pernah menyerah. "Sudah berakhir," kataku. "Akhirnya, sudah berakhir." "Tidak," kata Bayu dengan senyum lembut. "Ini belum berakhir. Ini baru dimulai." 1,5 tahun berikutnya adalah tentang membangun kembali. Reza dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena percobaan pembunuhan, peracunan, dan penipuan. Hakim mengutip keadaan yang memberatkan, premeditasi, kekejaman metode, upaya mencuri aset korban, dan menjatuhkan hukuman yang patut dicontoh. Siska mendapat 4 tahun sebagai kaki tangan. Di pengadilannya, dia mencoba bermain korban. Mengatakan Reza telah memanipulasinya, bahwa dia tidak tahu seluruh rencana. Tapi pesan-pesan itu ada di sana, buktinya ada di sana, dan juri tidak punya belas kasihan. Aku mendengar kemudian bahwa hidupnya hancur. Dia kehilangan semua klien pelatihan pribadinya. Gym tempat dia bekerja memecatnya. Pengikut Instagramnya lenyap. Salah satu karyawanku memberitahuku, dia melihatnya tempo hari bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket di pinggiran kota. Rambut diikat ke belakang, seragam biru, tanpa riasan, tak bisa dikenali. "Bu Sari,"
Ibu tidak akan percaya siapa yang saya lihat memindai belanjaan kemarin. Aku percaya padanya, dan aku tidak merasa kasihan. Dimas tidak dipenjara. Kejaksaan memutuskan dia tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kejahatan itu, hanya pengetahuan sebelumnya tentang perselingkuhan. Tapi reputasinya hancur. Cerita itu ada di semua koran. Anak tahu rencana ayah racuni ibu, diam saja. Dia kehilangan pekerjaannya, teman-temannya, pacarnya. Aku seharusnya merasa puas. Keadilan telah ditegakkan. Tapi apa yang kurasakan adalah kekosongan besar. Aku pindah kembali ke kota 2 minggu setelah sidang. Aku mengambil kembali kendali butik-butikku yang telah dikelola oleh manajer tokoku selama ketidakhadiranku. Mereka telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Penjualan bahkan naik, tapi aku perlu kembali. Aku butuh normalitas. Bayu kembali ke praktiknya di kota lain. Kami berbicara di telepon setiap hari, bertemu di akhir pekan, tapi dia punya hidupnya dan aku punya hidupku. Kami sedang membangun sesuatu perlahan, hati-hati, tanpa terburu-buru. Aku menunggu 40 tahun, katanya suatu kali. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Dian selalu dekat. Kami makan siang setiap minggu, persis seperti sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Tidak ada rahasia di antara kami. Sekarang aku tahu dia selalu benar. Dan dia tahu aku akhirnya melihat kebenaran. Bu, apakah ibu bahagia? Tanyanya padaku di salah satu makan siang itu. Ibu sedang mencoba, sayang. 1 hari demi 1 hari. Bayu membantu. Aku tersenyum. Dia sangat membantu. Dian balas tersenyum. Bagus. Ibu pantas mendapatkan seseorang yang memperlakukan ibu dengan benar. Dan kemudian hampir 2 tahun setelah sidang, Dimas muncul. Aku sedang di toko memeriksa pengiriman musim dingin, ketika salah satu karyawanku datang memanggilku. Bu Sari, ada pria di sini mau ketemu ibu. Bilangnya anak ibu. Jantungku berdebar. Aku belum bicara dengan Dimas sejak hari di pengadilan. Aku tidak menjawab teleponnya, tidak membalas pesannya. Aku belum siap, tapi dia ada di sini, dan aku harus menghadapi ini. Aku pergi ke depan toko. Dimas berdiri di trotoar di luar. Dia tampak berbeda, lebih kurus, lebih lelah, belum bercukur, mengenakan pakaian sederhana. Sama sekali tidak seperti playboy yang kukenal. Bu, katanya saat melihatku. Dimas, kami berdiri dalam diam sejenak. Suara kota di sekitar kami, mobil lewat, orang berbicara, kehidupan normal berlanjut sementara kami saling menatap. Boleh aku masuk? Tanyanya. Hanya bicara, aku ragu-ragu. Sebagian diriku ingin mengusirnya. Sebagian diriku ingin berteriak padanya, mengatakan semua yang telah kutahan selama ini. Tapi bagian lain, bagian ibu, bagian yang tidak pernah mati, ingin mendengar apa yang dia katakan. 5 menit, kataku. Kami pergi ke kantorku di belakang. Aku duduk di belakang mejaku. Dia tetap berdiri dengan gugup. Bu, aku tidak datang ke sini untuk minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Lalu, kenapa kamu datang? Karena aku ingin ibu tahu bahwa aku mengerti. Aku mengerti apa yang kulakukan. Aku mengerti betapa buruknya aku mengacau. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya menunggu. Aku menghabiskan semua waktu ini berpikir. Berpikir tentang bagaimana aku sampai ke titik ini. Bagaimana aku menjadi jenis orang yang tahu ayahnya berselingkuh dan tidak memberitahu ibunya. Yang setuju untuk berbohong pada hakim. Yang memilih uang daripada keluarga. Dia menarik napas dalam-dalam dan aku menyadari dia menangis. Bu, aku sadar aku menjadi salinan ayah. Aku belajar darinya cara berbohong, cara memanipulasi, cara menempatkan kepentinganku sendiri di atas segalanya. Dan aku jijik dengan diriku sendiri. Dimas, biarkan aku selesai, Bu. Tolong. Aku mengangguk. Aku tidak datang untuk meminta ibu memaafkanku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku datang untuk mengatakan bahwa aku ingin berubah. Aku ingin berbeda. Aku ingin
Aku ingin pantas menjadi anak ibu lagi suatu hari nanti jika ibu mengizinkanku. Henning, dan bagaimana rencanamu melakukan itu? Tanyaku. Aku tidak tahu, tapi aku berpikir apakah ibu butuh bantuan di toko? Apa saja, angkat kotak, bersihkan gudang, sapu lantai. Aku tidak mau uang, aku tidak mau pengakuan. Aku hanya ingin ada di sekitar untuk membuktikan bahwa aku bisa berbeda. Aku menatap putraku, pada pria yang telah mengkhianatiku, yang telah memilih ayahnya yang kriminal, yang hampir membantu menghancurkanku. Dan aku melihat sesuatu di matanya yang tidak ada di sana sebelumnya. Rasa malu. Rasa malu yang nyata. Gudang perlu dirapikan, kataku setelah hening yang lama. Ada kotak-kotak yang belum dibuka berbulan-bulan. Perlu dikatalogkan, dipisahkan berdasarkan ukuran, diatur di rak. Aku akan melakukannya. Ibu tidak membayarmu untuk beberapa minggu pertama. Kamu datang, kamu kerja, dan kamu pulang. Tidak ada percakapan, tidak ada drama. Kalau kamu masih datang setelah sebulan, kita bicara lagi. Oke, dan Dimas? Ya? Kalau kamu absen 1 hari saja, selesai. Untuk selamanya. Aku tidak akan absen 1 hari pun, Bu. Aku janji. Dia mulai keesokan harinya. Selama beberapa minggu pertama, aku hampir tidak berbicara dengannya. Dia datang jam 8 pagi, langsung ke gudang, dan bekerja seharian mengangkat kotak, mengatur rak, melakukan pekerjaan kasar yang tidak diinginkan siapapun. Di penghujung hari, dia pulang tanpa sepatah kata keluhan. Minggu ketiga, aku berjalan melewati gudang dan melihatnya mengajar karyawan baru cara mengatur barang dagangan. Lebih mudah menemukan barang dengan cara ini, katanya. Ibuku menciptakan sistem ini bertahun-tahun yang lalu. Ini brilian. Ibuku, bukan Sari. Ibuku. Bulan kedua, aku memintanya membantu di lantai penjualan. Dia belajar dengan cepat, menemukan dia punya bakat untuk itu. Dia tahu cara mendengarkan pelanggan untuk memahami apa yang mereka inginkan. Bulan ketiga, aku memanggilnya ke kantorku. Dimas, kamu tampak berbeda. Aku ingin berbeda, Bu. Aku harus. Dia menatapku. Matanya penuh dengan rasa malu yang sama. Ibu adalah orang terkuat yang kutahu. Ibu membangun semua ini dari nol. Dan aku membuangnya demi uang, demi kepengecutan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencoba memperbaikinya. Henning, datanglah untuk makan malam besok malam, kataku. Dian akan ada di sana. Mata Dimas membelalak. Bu, apa ibu yakin? Tidak, tapi ibu sedang mencoba. Dian membenciku. Dia punya hak untuk itu. Aku tahu, tapi dia adikmu. Dan keluarga mencoba, bahkan ketika itu sulit. Dimas mulai menangis dalam diam. Bukan isak tangis, hanya air mata yang mengalir di wajahnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Ini tidak berarti semuanya baik-baik saja. Ini berarti ibu mencoba. Itu berbeda. Aku mengerti. Bagus. Sekarang kembali bekerja. Kotak-kotak itu tidak akan merapikan diri sendiri. Dia tertawa di sela air matanya. Tawa basah, pecah. Tapi tawa tetaplah tawa. Siap, Bu. Aku melihatnya meninggalkan kantor. Putraku. Putra yang telah mengkhianatiku. Putra yang sedang mencoba berubah. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkannya. Aku tidak tahu apakah kami bisa kembali ke keadaan sebelumnya jika kami pernah benar-benar menjadi sesuatu yang nyata sejak awal. Tapi aku mencoba. Dan begitu juga dia. Dan terkadang, mencoba adalah semua yang bisa kau lakukan. Makan malam itu pada hari Jumat. Aku gugup sepanjang hari. Aku memasak hidangan favorit Dian, rendang sapi, dan membuka botol sirup yang telah kusimpan untuk acara spesial. Aku menata meja dengan hati-hati, menaruh bunga di tengah, menyalakan lilin. Rasanya seperti awal yang baru, dan memang begitu. Dian tiba lebih dulu. Dia tampak cantik seperti biasa, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Dia tahu Dimas akan ada di sana, dan dia belum memaafkan.
Bu, apa ibu yakin tentang ini? Tidak, tapi ibu harus mencoba. Dia tidak pantas mendapatkannya. Mungkin tidak, tapi ibu perlu tahu apakah dia bisa berubah. Dan kamu juga perlu. Diane tidak menjawab, hanya duduk di sofa, tangannya bersilang, ekspresinya tertutup. Bayu tiba segera setelah itu. Dia menyetir dari rumahnya di luar kota hanya untuk makan malam ini, hanya untuk berada di sisiku. Ketika dia masuk, Dian bangkit dan memeluknya. Selamat malam, Bayu. Terima kasih sudah di sini. Tidak akan melewatkannya untuk dunia. Dan kemudian bel pintu berbunyi. Dimas. Aku pergi membuka pintu. Dia berdiri di lorong memegang bingkisan kue dan buket bunga. Dia tampak seperti remaja pada kencan pertama. Gugup, canggung, mencoba membuat kesan. Bu, masuklah Dimas. Dia masuk, melihat sekeliling apartemen tempat dia dibesarkan, tempat dia menghabiskan masa kecil dan remajanya. Dan kemudian dia melihat Dian. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Kakak dan adik, pengkhianat dan loyalis. Yang memilih ayah dan yang memilih ibu. Dian, kata Dimas. Dimas. Suaranya sedingin es. Tidak ada emosi, tidak ada pengampunan. Aku tahu kamu membenciku. Dan kamu benar juga. Aku pengecut, pengkhianat. Berhenti, Dian memotongnya. Aku tidak mau dengar alasanmu. Tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Dimas menutup mulutnya. Aku di sini karena ibu memintaku. Karena ibu ingin mencoba. Tapi itu tidak berarti aku memaafkanmu. Itu tidak berarti aku lupa. Itu hanya berarti aku bersedia berada di ruangan yang sama denganmu demi ibu. Mengerti? Mengerti. Bagus. Sekarang ayo makan. Makan malam itu canggung, tegang, hening di beberapa waktu, dipaksa ringan di waktu lain. Bayu melakukan yang terbaik untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Berbicara tentang pekerjaan, berita, apa saja yang bukan gajah di dalam ruangan. Dimas hampir tidak bicara. Dia makan perlahan, menjawab jika ditanya, tapi tidak pernah memulai percakapan. Dia tahu dia tidak disambut. Dia tahu dia ada di sana karena toleransi, bukan penerimaan. Dian mengabaikannya. Dia berbicara padaku. Dia berbicara pada Bayu. Tapi dia tidak pernah melihat kakaknya. Seolah-olah dia tidak ada. Dan kemudian saat hidangan penutup, itu terjadi. Aku membuat puding karamel, resep keluarga lainnya. Aku menaruh piring di meja dan duduk. Sebelum kita makan, kataku. Ibu ingin bersulang, semua orang menatapku. Sedikit lebih dari 2 tahun yang lalu, ibu ada di bus entah kemana. Dibius oleh pria yang ibu pikir mencintai ibu. Ibu seharusnya bangun tanpa ingatan, tanpa identitas, tanpa kehidupan. Tapi ibu bangun, dan ibu di sini. Suaraku gemetar, tapi aku melanjutkan. Ibu kehilangan banyak hal dalam tahun-tahun ini. Ibu kehilangan 33 tahun pernikahan yang ternyata bohong. Ibu kehilangan citra yang ibu miliki tentang putra ibu. Ibu kehilangan kepolosan ibu, kenaifan ibu, keyakinan bahwa orang yang kita cintai tidak akan pernah menyakiti kita. Air mata mulai mengalir di wajahku. Tapi ibu mendapatkan hal-hal lain. Ibu mendapatkan kepastian bahwa putri ibu adalah orang paling setia, paling berani yang ibu tahu. Aku menatap Dian. Dia menangis juga. Ibu mendapatkan kesempatan kedua dengan pria yang telah mencintai ibu selama 40 tahun dan tidak pernah menyerah pada ibu. Aku menatap Bayu. Dia tersenyum, matanya bersinar. Dan ibu mendapatkan harapan bahwa orang bisa berubah, bahwa kesalahan tidak harus final, bahwa keluarga, bahkan ketika hancur, bisa mencoba membangun kembali dirinya sendiri. Aku menatap Dimas. Dia menangis dalam diam. Matanya tertuju pada piringnya. Jadi, ini bersulang untuk keluarga. Keluarga yang kita pilih, bukan hanya keluarga tempat kita dilahirkan. Keluarga yang berdiri di samping kita, bahkan ketika kita tidak pantas mendapatkannya. Keluarga yang mencoba,
bahkan ketika mencoba terasa mustahil. Aku mengangkat gelasku. Untuk keluarga. Dian mengangkat gelasnya. Untuk ibu, wanita terkuat yang aku tahu. Wanita yang mengajariku cara bertarung, cara tidak pernah menyerah, cara bangkit dan membersihkan debu. Aku bangga menjadi putri ibu setiap hari, setiap jam, setiap saat. Dia menatapku dengan semua cinta di dunia di matanya. Ibu adalah pahlawanku, Bu. Selalu begitu, akan selalu begitu. Bayu mengangkat gelasnya. Untuk Sari, wanita yang kucintai seumur hidupku dan tidak pernah punya keberanian untuk memberitahu. Wanita yang menyelamatkan anak pemalu 40 tahun lalu dan mengubah hidupnya selamanya. Wanita yang akan kucintai sampai hari terakhir keberadaanku. Dia memegang tanganku. Aku menunggumu 40 tahun, Sari, dan itu sepadan setiap detiknya. Dimas ragu-ragu, menatap gelas di tangannya, pada cairan merah yang berkilau dalam cahaya lilin. Dan kemudian, dia berdiri. Aku tidak pantas bersulang. Aku tidak pantas berada di sini. Aku tidak pantas mendapatkan ibu yang kupunya, adik yang kupunya, keluarga yang hampir kuhancurkan. Suaranya pecah, air mata mengalir bebas. Tapi aku ingin mengatakan satu hal, sesuatu yang seharusnya kukatakan sejak lama. Dia menatapku. Bu, aku sangat minta maaf. Aku minta maaf untuk setiap kali aku memilih ayah daripada ibu. Untuk setiap kali aku mengabaikan tanda-tanda, pura-pura tidak melihat, lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Aku minta maaf karena menjadi pengecut. Dia menatap Dian. Dian, kamu selalu lebih baik dariku. Selalu. Kamu melihat kebenaran sementara aku memilih kebohongan. Kamu berdiri di samping ibu, sementara aku berdiri di samping uang. Kamu adalah putri yang pantas didapatkan ibu. Aku adalah putra yang sialnya harus ibu besarkan. Dian tidak berkata apa-apa. Tapi aku melihat sesuatu bergeser di matanya. Itu bukan pengampunan, belum. Tapi itu adalah pembukaan. Kemungkinan. Aku tidak akan meminta kalian memaafkanku, lanjut Dimas. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku akan menjanjikan satu hal. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencoba menjadi putra yang pantas didapatkan ibu, kakak yang pantas didapatkan Dian, orang yang seharusnya aku jadi sejak awal. Dia mengangkat gelasnya, tangannya gemetar. Untuk ibuku, wanita terkuat di dunia, wanita yang kukhianati dan yang masih memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Henning. Dian tidak berkata apa-apa, tidak mengangkat gelasnya, tidak menatapnya. Dimas berdiri di sana sendirian, gelasnya terangkat tanpa ada yang mendentingkannya. Setelah momen yang terasa seperti selamanya, dia menurunkan gelasnya dan duduk dalam diam. Kalah. Hanya kami bertiga yang bersulang, aku, Dian, dan Bayu. Dimas hanya menatap piringnya. Makan malam berakhir dalam diam. Tidak ada yang menyentuh pudingnya. Dian pergi lebih dulu. Dia memelukku di pintu erat untuk waktu yang lama. Aku sayang ibu. Ibu sayang kamu juga, nak. Lebih dari apapun. Tentang Dimas. Ya? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku belum memaafkannya. Dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa. Dia bisa kerja di toko. Dia bisa mencoba berubah. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi bagiku, dia mati di ruang sidang itu pada hari dia memilih ayah daripada ibu. Dian, ibu tahu kamu mau kita jadi keluarga lagi. Tapi beberapa hal tidak bisa kembali, Bu. Beberapa hal pecah dan tidak bisa direkatkan kembali. Dia mencium keningku. Ibu terlalu baik. Ibu tidak. Dan dia pergi. Dimas pergi segera setelah itu. Di pintu, dia berhenti. Bu, terima kasih untuk makan malamnya. Untuk kesempatannya. Aku menatap putraku. Pada pria yang telah mengkhianatiku. Pria yang sedang mencoba berubah. Dimas, ibu akan jujur padamu. Dia menunggu. Ibu tidak tahu apakah ibu bisa memaafkanmu. Ibu tidak tahu apakah ibu akan pernah bisa.
Kamu bisa tetap kerja di toko. Kamu bisa tetap mencoba. Tapi jangan berharap hal-hal kembali seperti dulu. Karena tidak akan. Matanya penuh air mata lagi. Aku mengerti, Bu. Ibu harap kamu benar-benar mengerti, karena Dian tidak akan berubah pikiran. Dan ibu mencoba. Tapi mencoba tidak sama dengan berhasil. Aku tahu, jadi pulanglah Dimas. Sampai ketemu di toko hari Senin. Dia melirik kembali ke apartemen pada Bayu yang ada di ruang tamu. Jaga ibu, katanya. Dia pantas mendapatkan seseorang yang melakukannya. Dan dia pergi. Tidak ada pelukan, tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Aku menutup pintu dan berbalik ke Bayu. Kami sendirian. Akhirnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar baik-baik saja. Dia mendekatiku, memegang tanganku. Sari, aku perlu menanyakan sesuatu. Apa? Aku tahu kamu sudah melalui begitu banyak. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak ingin menghabiskan 1 hari lagi dalam hidupku jauh darimu. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudmu, Bayu? Maksudku aku mencintaimu. Bahwa aku telah mencintaimu seumur hidupku. Dan bahwa aku ingin menghabiskan waktu apapun yang tersisa di sisimu. Jika kamu mau menerimaku. Henning, aku tidak melamar, lanjutnya cepat. Tidak sekarang. Kamu baru keluar dari pernikahan 33 tahun. Kamu butuh waktu. Aku mengerti itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Bahwa aku akan selalu di sini. Bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku menatapnya. Pada pria yang kulepaskan 40 tahun lalu. Pada pria yang menungguku selama ini. Pada pria yang menyelamatkanku saat aku pikir aku tersesat. Bayu, kataku. Ya? Diam dan cium aku. Dia tertawa dan dia menciumku. Ciuman yang tertunda 40 tahun. Ciuman kesempatan kedua. Ciuman awal yang baru. Ketika kami berpisah, aku menangis. Tapi itu air mata yang baik. Air mata kebahagiaan. Aku memilih salah yang pertama kali, kataku. Tapi kali ini, aku akan memilih yang benar. Kamu yakin? Aku tersenyum. 40 tahun yakin? Kami berpelukan untuk waktu yang lama di tengah ruang tamu yang kosong. Gelas-gelas sirup terlupakan di meja. Aku tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah benar-benar memaafkan Dimas. Aku tidak tahu apakah Dian suatu hari akan melihat kakaknya tanpa kemarahan. Aku tidak tahu apakah luka-luka itu akan sembuh, atau apakah mereka akan meninggalkan bekas selamanya. Tapi aku tahu satu hal. Aku telah selamat. Aku telah selamat dari kopi beracun, suami pengkhianat, putra pengecut. Aku telah selamat dari 33 tahun kebohongan dan upaya untuk menghapusku dari keberadaan. Dan sekarang aku di sini, dipelukan pria yang benar-benar mencintaiku, dengan putri yang adalah sahabat terbaikku, dengan bisnis yang kubangun dari nol. Itu bukan akhir yang bahagia. Itu adalah awal yang baru. Dan terkadang, awal yang baru adalah segalanya yang kamu butuhkan. Dia ingin memberiku racun. Aku memberinya penjara. Aku pikir aku mengenal suamiku. Aku pikir aku mengenal putraku. Hidup menunjukkan padaku bahwa kamu hanya benar-benar mengenal orang ketika mereka harus memilih sisi.